Selamat sore, Mner. Saya Linkan Kristalino dengan NIM 210211060113. Saat ini saya akan mempresentasikan untuk modul 7 praktikum sistem multimedia tentang augmented reality user defined target. Jadi untuk materinya hampir sama dengan yang sebelumnya. Hanya ada sedikit tambahan di bagian AR-nya. Jadi untuk alat dan bahan yang digunakan ada Unity, Fourier Augmented Reality Support, Fourier Sample Core Unity. Untuk langkah pertama di sini, install Fourier Augmented Reality. Saya sudah melakukan dan modul kali ini langkah-langkahnya itu akan sedikit berbeda dengan yang saya lakukan, tapi hasilnya akan tetap sama. Jadi saya akan mulai dengan membuka aplikasi Unity dan membuat project baru. Di sini saya sudah membuat project dengan nama Augmented Reality Module 7. Kemudian langkah selanjutnya, hapus main kamera dan directional light pada hierarki. Oke, hapus main kamera dengan cara klik kanan dan pilih delete. Begitupun dengan directional light juga delete. Seperti ini tampilannya. Kemudian pada Unity 3D, import asset Fourier dengan cara klik menu aset dan pilih import package, custom package, dan arahkan ke folder Fourier Sample Core yang telah disiapkan. Sini kita klik aset, kemudian import package, custom package, dan add Fourier yang sudah di-download. Yang ini. One. Kemudian import. Oke, setelah berhasil di import, sini sudah ada Fourier Engine. Nah, langkah yang selanjutnya, setelah itu masukkan AR kamera dan user define target builder pada hierarki. Nah, di sini untuk AR kamera itu akan ditambahkan dari Fourier pada hierarki, kemudian juga setelah menambahkan kamera, kita menambahkan juga image, kamera image. Nah, di sini karena Fourier versi lama akan sedikit berbeda dengan yang saya lakukan. Jadi di sini Fourier AR kamera, kemudian Fourier kamera image. Oke. Jadi di sini pada hierarki klik kanan, kemudian pilih Fourier Engine dan pilih AR kamera. Selanjutnya menambahkan image targetnya. Di sini juga image target. Oke, setelah itu saya akan tambahkan dulu license key pada Fourier. Saya paste license key-nya dan paste di sini. Oke, setelah itu, nah di bagian image target ini akan saya isikan image dengan cara import new asset. Nah, untuk image-nya sudah saya simpan di device saya. Ini saya tambahkan. Nah, setelah berhasil import image, itu di drag dan sebentar, itu di drag dan di drop di dalam image target. Seperti ini. Nah, untuk targetnya akan saya ubah jadi user define target. Saya, seperti ini. Saya sesuaikan dengan yang ada pada modul. Oke, langkah yang selanjutnya. Di sini akan masukkan script. Oke, karena ini versi lama, jadi akan sedikit berbeda dengan yang saya lakukan. Nah, langkah selanjutnya dari image target ini, saya akan menambahkan objek. Jadi untuk objeknya itu diambil pada Windows, kemudian di Asset Store. Jadi karena saya sudah mendownload untuk asetnya,
Saya tinggal buka pada package manager dan sini ubah ke my asset. Di sini sudah ada beberapa aset. Saya akan memilih yang bakery object. Sini akan saya import. Oke, setelah itu close. Nah, di sini sudah berhasil saya import untuk asetnya, aset 3D-nya. Di sini image target 3D. Oops. Oke, jadi di sini akan saya tambahkan. Sini saya akan memilih, oke sebentar. Jadi ini saya zoom dulu untuk melihat image target yang sudah saya tambahkan. Kemudian saya akan menambahkan objek cake. Saya drag dan drop dalam image target. Seperti ini. Nah, untuk ukuran cake-nya akan saya lebih perkecil lagi. Ini akan saya ubah jadi 0,3 dan 0,3. Saya sesuaikan pada scale. Nah, setelah itu untuk em, objeknya akan saya pindahkan di atas image target seperti ini. Oke, setelah itu langkah yang selanjutnya saya akan menambahkan button. Di sini UI dan yang legacy button. Oke, di sini saya atur dulu untuk posisi buttonnya. Jadi seperti ini. Kemudian saya akan menambahkan em, sebuah game object. Jadi create entity di sini create entity. Nah, di sini akan saya ubah namanya menjadi quality meter. Quality meter seperti ini. Oke, jadi sebelumnya pada button sini saya akan memasukkan image target. Jadi di on click tambahkan kemudian image target itu dimasukkan ke dalam objek dalam button dan no function pilih game object dan pilih set active goal dan dicentang sehingga ketika mengklik button itu akan muncul untuk image-nya. Kemudian pada quality meter di sini saya akan menambahkan image. Jadi seperti yang ada pada modul, jika sudah selesai mengatur untuk objeknya, sini akan menambahkan 3 quality meter, low, medium, dan high. Oke, jadi seperti ini. Ada 3 yang ditambahkan, 3 image dari quality meternya. Jadi dari quality meter ada 3 image yang ditambahkan. Kemudian dengan warna merah, kuning, hijau. Oke, jadi itu ditambahkan pada hierarki komponen frame quality meter. Oke, di sini akan saya tambahkan image, klik kanan, UI, dan pilih image. Kemudian untuk image yang kedua dan tiga tinggal duplicate saja. Nah, seperti ini. Dan tinggal saya sesuaikan untuk image pertama.
satu paling kiri, kemudian image kedua itu di tengah, dan image ketiga itu di samping kanan. Nah, seperti ini. Oke, setelah itu saya atur untuk warnanya. Yang pertama itu warna merah, kedua warna kuning, dan yang ketiga itu hijau. Nah, seperti ini. Oke, setelah itu, setelah itu saya akan menambahkan script. Jadi kalau pada modul itu ada komponen frame quality meter di bagian add komponen. Jadi itu akan ditambahkan di dalam quality meternya, frame quality meter. Jadi saya sudah membuat untuk scriptnya di sini. Kembali dulu ke aset, saya akan tambahkan untuk script yang sudah saya buat. Oke, di sini sudah saya tambahkan untuk scriptnya. Jadi dalam scriptnya itu saya mengatur untuk menampilkan quality levelnya. Di sini ada Unity Engine UI image untuk UI element ini untuk menampilkan quality level. Kemudian assign ke image target, observe behavior, jadi itu akan assign ke image target kita, supaya ketika image target tidak terdeteksi, maka quality levelnya juga tidak akan ditampilkan. Kemudian di sini mendaftarkan event perubahan status target dan menyembunyikan semua indikator kualitas di awal. Jadi saat dijalankan itu belum muncul indikator sebelum image target diperlihatkan. Kemudian di sini em, mengecek apakah target terdeteksi dan mengevaluasi dan menampilkan kualitas berdasarkan status frame yang ada. Kemudian else sembunyikan semua indikator jika target tidak terdeteksi. Dan di sini ada em, untuk frame quality-nya ada kualitas tinggi jika target sepenuhnya terdeteksi, jadi itu high. Kemudian kualitas sedang, medium jika mode pelacakan diperpanjang, aktif. Kualitas rendah untuk pelacakan terbatas, dan untuk indikator yang berwarna abu-abu itu untuk yang status lain di seluar di selain warna yang ada. Jadi kalau tidak terdeteksi image targetnya, maka tidak akan berwarna atau warna abu-abu di situ. Kemudian di sini ada pengaturan untuk warnanya, low, medium, dan high. Dan untuk indikatornya itu disembunyikan kalau tidak ada image target. Jadi di sini none atau color gray. Kemudian color gray untuk ketiga image yang ada. Kemudian untuk yang low itu ditampilkan warna merah dan medium ditampilkan warna yellow. Kemudian untuk high itu yang ditampilkan green. Jadi kalau low itu yang ditampilkan hanya warna merah, kalau medium ditampilkan itu red dan yellow. Sedangkan jika kualitasnya high ditampilkan itu red, yellow, dan green. Jadi ketiga frame-nya itu akan berwarna. Kemudian di sini enum untuk representasi quality level. Jadi kalau non berarti tidak ada target yang terdeteksi. Kemudian low itu low quality, medium quality, dan ada high quality. Oke, saya kembali ke dalam Unity. Nah, di sini untuk quality meter, saya akan menambahkan scriptnya, akan saya drag and drop di quality meter. Kemudian kalau dilihat di sini, low mat height, ini sesuai modul kita ubah size-nya menjadi 3. Array size 3, kemudian low mat height, di sini kita sisihkan berdasarkan image yang sudah kita buat. Jadi untuk elemen 0, image kita tambahkan, kemudian image 1 itu di elemen 1, dan image 2 di elemen 2. Nah, setelah itu, pada bagian observer, kita drag and drop image targetnya seperti ini. Oke, setelah itu akan saya jalankan.
Untuk melihat hasilnya, saya akan off-cam dulu. Nah, ketika saya tidak perlihatkan image target, ketiga image yang ada ini tidak berwarna. Jadi ini menandakan image target tidak terdeteksi. Jadi tidak ada kualitas yang ditunjukkan. Tapi ketika saya munculkan untuk image target, nah ini langsung menunjukkan kualitas yang ada. Jadi di sini high quality. Kalau saya beringat seperti ini jadi medium karena tidak terlalu terdeteksi. Oke, sekian presentasi dari saya untuk modul yang ketujuh, praktikum sistem multimedia. Terima kasih.